untuk bertauhid kepada Allah. Sekeras apapun hinaan yang mereka lontarkan, sekencang apapun daripada makar mereka yang diberikan kepada Nabi, sedikit pun tidak menggoyahkan daripada keberanian Nabi dalam menyebarkan syariat Allah. Alhamdulillah. Mereka ejek Nabi setiap hari, mereka hina Nabi setiap hari. Tapi saya bertanya, Nabi berhenti gak dari dakwah? Nabi berhenti gak dari dakwah? Mundur gak dari dakwah? Tidak, saudara. Makanya kalau ada sekarang ustaz, kiai, ulama yang katanya mereka itu adalah pewaris para Nabi, kalau mereka sekarang mengalami yang namanya kritikan, mereka sekarang mengalami yang namanya ejekan, mereka sekarang mengalami yang namanya fitnah, maka itu bagian dari sunnatullah. Nabi itu diejek. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak kiai ulama juga diejek. Betul betul. Kalau Nabi kita dihina, maka jangan heran kalau sekarang banyak kiai, banyak asatidz, banyak ulama juga yang ikut dihina. Karena itu sunnatullah. Betul betul. Kalau dulu Nabi dihina, Nabi nggak mundur, Nabi diejek, Nabi nggak mundur, maka sekarang para pewaris Nabi, para kiai, para ajengan, para asatidz, ketika mereka mendapatkan hinaan, ketika mereka mendapatkan ejekan, haram hukumnya untuk mundur selangkah pun daripada berjuang membela agama Allah. Betul betul. Kalau kita sekarang ada hinaan, ada ejekan, ada cacian, ada makian, sunnatullah. Karena Nabi juga dulu begitu. Kalau kita ingin menjadi pewaris Nabi, jangan pikir kita tuh yang enak-enaknya doang. Enggak. Ketika menjadi pewarisnya Nabi, apa yang dialami oleh Nabi dulu, maka pewarisnya pun akan mengalami hal yang serupa. Betul betul. Nah sekarang banyak gak kiai yang suka diejek-ejek, banyak gak kiai yang suka dihina-hina, banyak gak kiai yang suka difitnah-fitnah. Ketika mereka yang ejek kiai penerus Nabi, mereka yang memfitnah para penerus Nabi, berarti apa bedanya dengan Habib Quraisy pada waktu itu? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dulu yang ejek Nabi siapa? Kafir. Kafir Quraisy. Dulu yang menghina Nabi siapa? Kafir Quraisy. Dulu yang memfitnah Nabi siapa? Kafir Quraisy. Dan andai kata zaman sekarang masih ada orang yang mengejek para kiai, para ulama, menghina para kiai, para ulama, memfitnah para kiai, para ulama, maka mereka bagian daripada kafir Quraisy kepada Allah. Lalu yang kedua kata Allah, ingat wahai Muhammad, nggak cukup sampai di situ mereka berbuat makar, nggak cukup mereka sampai memfitnahmu saja, enggak. Udah difitnah Nabi nggak berhenti dari dakwah, udah dicaci maki Nabi nggak berhenti dari dakwah. Lalu mereka berpikir keras, gimana caranya nih Muhammad supaya berhenti dari berdakwah, tidak melanjutkan perjuangannya. Diejek nggak mempan, difitnah juga nggak mempan. Akhirnya sampai pada waktu itu Nabi mengalami yang namanya ancaman dan intimidasi. Nah tahu-tahu saudara, sampai Nabi dicari-cari, dikejar-kejar, Nabi hendak dibunuh oleh mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Nabi Muhammad tidak bisa diejek-ejek nih. Dia nggak gentar hanya dengan ejekan, nggak bisa difitnah, dia nggak gentar dengan fitnahan. Gimana caranya? Sampai Nabi diintimidasi, sampai Nabi diteror, nyawa taruhannya. Ketika Nabi tahu Nabi diteror, Nabi mau dibunuh. Pertanyaannya, Nabi berhenti nggak dari dakwah? Mundur nggak dari dakwah? Takut nggak dari dakwah? Nabi nggak mundur dari
di sana. Ada Allah yang akan senantiasa menolongnya. Allah selamatkan Nabi. Nabi pun mendapatkan suaka dari pamannya Allah. Akhirnya diselamatkan itu Nabi sama pamannya. Yang pada waktu itu paman beliau adalah seorang yang terkemuka, seorang yang berpengaruh di Arab pada waktu itu. Gak ada yang bisa mengganggu siapa yang ada di dalam lingkungan pamannya. Salah satunya Abu Thalib ibadah Allah. Alhamdulillah. Jaga sama pamannya Nabi Abu Thalib. Kata paman Nabi, siapa yang berani menyentuh daripada Muhammad, maka dia akan berurusan denganku. Masya Allah. Allah selamatkan lagi Nabi dengan asbab syariat perlindungan daripada pamannya. Allah selamatkan Nabi, dan Nabi pun terus melanjutkan dakwahnya kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ tuh kafir Quraisy, mereka masih mikir gimana caranya nih Nabi Muhammad nih supaya berhenti dari dakwah. Difitnah nggak bisa, dicaci maki nggak mempan, diteror juga nggak mempan, malah dapat perlindungan. Dan sekarang kalau ada kiai, kalau ada ulama, kalau ada habaib yang mendapatkan teror, itu kira-kira sunnatullah apa bukan? Persis sama yang dialami apa Nabi atau tidak? Persis. Kalau Nabi saja dulu diteror nggak mempan, Nabi diintimidasi nggak mempan, bahkan Nabi sampai dibunuh, Nabi nggak mundur dari perjuangan. Lalu bagaimana dengan kita yang katanya menjadi pewaris para Nabi ketika menghadapi teror semacam itu? Kira-kira kita mau berhenti nggak tuh ngajar? Berhenti nggak tuh dakwah? Benar apa benar? Akal belakang akal. Beranilah. Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita baru aja ada orang tulis satu, aduh.